Vakuola ini merupakan salah satu di antaranya yang merupakan bagian dari sistem endomembran yang telah kita bahas di bagian sebelumnya, yaitu mulai dari retikulum endoplasma, nukleus, kemudian lisosom, dan badan Golgi. Nah, vakuola ini merupakan vesikel yang berukuran besar yang berasal dari retikulum endoplasma dan badan Golgi. Jadi vakuola ini merupakan bagian integral dari sistem endomembran sel. Sama halnya dengan membran dari membran seluler lainnya. Jadi membran vakuola ini merupakan membran yang sifatnya selektif dalam mentransportasikan cairan atau larutan, sehingga hasilnya adalah cairan atau larutan di dalam vakuola itu berbeda komposisinya dengan yang ada di dalam sitosol. Vakuola ini memiliki berbagai jenis fungsi dalam sel-sel yang berbeda jenisnya. Misalkan vakuola makanan yang dibentuk oleh atau melalui fagositosis sudah dibahas di depan di gambar 6.13a. Nah, kebanyakan protista bersel satu yang hidup di dalam air tawar memiliki vakuola kontraktil yang memompa kelebihan air keluar dari sel. Karenanya ini akan menjaga konsentrasi ion yang cocok. Jadi konsentrasi ion dan molekul-molekul yang cocok di dalam sel. Lihat gambar 7.13. Nah, sementara itu di dalam tumbuhan dan jamur, vakuola tertentu akan membawa enzim hidrolitik yang fungsinya hampir sama dengan yang ada di dalam lisosom, di dalam sel-sel hewan. Kenyataannya, beberapa ahli biologi menganggap bahwa vakuola hidrolitik ini merupakan salah satu tipe dari lisosom. Nah, di dalam tanaman, vakuola berukuran kecil ini mampu menyimpan senyawa-senyawa organik yang penting. Misalnya protein yang disimpan di dalam sel-sel dalam biji. Nah, vakuola ini mungkin juga membantu melindungi tanaman dari herbivor dengan cara menyimpan senyawa-senyawa yang bersifat racun dan hewan-hewan yang akhirnya tidak mampu mengkonsumsi bagian-bagian dari tumbuhan, unpalatable. Beberapa vakuola tanaman yang berisi pigmen, misalkan pigmen merah dan biru pada bagian petal bunga, ini mampu menarik insekta untuk polinisasi dari bunga. Sel-sel tumbuhan yang sudah dewasa umumnya berisi sebuah vakuola sentral. Nomor 6.14 menunjukkan vakuola sentral. Nah, vakuola sentral ini berkembang karena adanya gabungan dari vakuola yang lebih kecil. Sementara itu larutan di dalam sentral vakuola yang disebut dengan cairan sel merupakan sel tanaman yang memiliki yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama dari bahan ion organik, termasuk di dalamnya adalah potasium dan klorida. Vakuola sentral ini memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan sel-sel tanaman, sehingga vakuola ini mampu menyerap air dan menyebabkan sel menjadi lebih besar dengan investasi yang minimal ke dalam sitoplasma yang baru. Nah, sitosol sendiri sering menempati hanya lapisan tipis di antara vakuola sentral dan membran plasma.
sehingga rasio permukaan membran plasma terhadap volume sitosol ini cukup, meskipun sel semakin besar. Mari kita bahas tentang gambar 6.14 yang menunjukkan vakuola dari sebuah sel. Nah, kita lihat di sini ada sentral vakuola yang biasanya merupakan kompartemen yang paling besar yang ada dalam sel tanaman. Sisa dari sitoplasma seringkali diisi oleh sebuah daerah yang sempit antara membran vakuolar dengan membran plasma. Di sini ada ada sel hasil gambaran dari transmisi di sini, dan di sini adalah bagian dari sel tumbuhan sendiri. Kita lihat di sini ada bagian-bagian organelnya, ada inti sel, dan ini yang diwarnai adalah vakuola sentral ya. Kalau kita perbesar di sini seperti ini. Di sini udah ada sitosolnya, kemudian ada nukleus di sini, mungkin lebih kecil bentuknya, ukurannya. Ada dinding sel, ada kloroplas yang punya ukuran cukup besar di sini. Bahkan ini kalau kita lihat dengan skala ini kurang lebih ini panjangnya bisa 7 sampai 8 mikron ya. Kemudian kalau kita perhatikan sentral vakuola ini cukup besar, sehingga ini menunjukkan bahwa sel ini sedang dalam pertumbuhan dan akan semakin besar besar ukurannya kalau sel ini semakin besar. Mari kita review dari sistem endomembran ini yang telah kita bahas semua organelnya, mulai dari inti sel, retikulum endoplasma, kemudian badan Golgi, lisosom, dan yang terakhir barusan kita selesai yaitu tentang vakuola. Jadi gambar 6.15 ini memberikan gambaran ulang ke dalam sistem endomembran, menunjukkan aliran dari membran lipid dan protein melalui berbagai jenis organel. Ketika membran bergerak dari retikulum endoplasma menuju badan Golgi, kemudian ke tempat lainnya, komposisi molekulnya dan fungsi metaboliknya diubah sepanjang perjalanan dengan isi yang selama perjalanan itu sendiri. Sistem endomembran ini merupakan sebuah organisasi kompartemen sel yang memiliki peranan yang dinamis dan kompleks. Kita akan lanjutkan teori tentang sel ini dengan beberapa organel yang tidak berhubungan dengan dekat dengan sistem endomembran, tetapi memiliki peranan penting di dalam transformasi energi yang dibawa oleh sel. Bahan review ini kita bisa sederhanakan di dalam gambar ini. Jadi gambar 6.15 ini adalah review yang menunjukkan hubungan antara organel-organel yang termasuk ke dalam sistem endomembran ya. Tanda panah merah menunjukkan beberapa jalur migrasi untuk membran dan materi-materi yang dibungkusnya. Ini adalah bagian dari sel, ada inti, kemudian di sini inti ini memiliki membran yang menutupnya. Ini nuklear atau membran inti yang berhubungan dengan retikulum endoplasma yang kasar. Ini bagian retikulum endoplasma yang kasar. Dan ini juga langsung berhubungan dengan yang halus di sini, yang berbentuk tubula. Kemudian pada bagian di sini, ini bagian cis ini ada Golgi, ada vesikel yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Kemudian dia bergerak akan menempel dengan badan Golgi di sini. Dia akan mentransfer isinya. Jadi di sini protein dan yang diproduksi oleh di retikulum endoplasma itu yang dibungkus oleh membran akan bergerak melalui vesikel transport. Jadi ini adalah vesikel transport. Bergabung, kemudian di sini akan mengalami pengubahan, modifikasi, pensintesis menjadi bahan-bahan yang baru, dan ini akan diangkut lagi melalui vesikel yang ada di sisi trans ya. Ini akan dibawa nanti akan bergabung dengan lisosom atau menjadi bahan untuk pembentukan membran baru di sini.
Ini akan gabung lagi dengan membran yang ada di depannya. Jadi ini kurang lebih gambaran bagaimana hubungan sistem endomembran dari inti yang pertama kali membuat ribosom yang akan yang menyuruh ribosom untuk mensintesis protein, dibuat di dalam ribosom yang ada dalam retikulum endoplasma, kemudian akan diangkut ke dalam organel lain melalui vesikel transport yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma, dibawa oleh vesikel transport menuju badan Golgi. Di dalam badan Golgi akan dimodifikasi, diproduksi lagi yang baru, atau disimpan, storing. Dan ini akan dibawa atau dikirim ke organel lainnya melalui kantung-kantung kecil lagi di sini pada sisi trans, dan akan diangkut ke berbagai tempat. Di antaranya misalkan di sini ada membran, dan juga mungkin bergabung dengan lisosom. Jadi ini adalah gambaran umum atau ringkasan dari sistem endomembran.